Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita mulai materi hari ini dengan pembahasan ulangan harian yang pertama. Untuk yang belum mengikuti ulangan harian, Bu Anis tunggu itikat baiknya untuk menghubungi Bu Anis dan untuk meminta ulangan susulan. Oke, kalau untuk yang nilainya di bawah KKM, tenang aja, kalian nggak usah melakukan remedi, cukup dengan kalian menambah semangat kalian untuk mengikuti PJJ. Nanti nilai kalian akan Bu Anis tambahin supaya tuntas. Oke, Bu Anis akan membahas satu persatu. Yang pertama, hasil penjumlahan semua penyelesaian persamaan 4 cos kuadrat 3x min 1 sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya kita buat 4 cos kuadrat 3x min 1 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi 2 cos 3x plus 1 dikalikan 2 cos 3x min 1. Ini adalah bentuk Ini adalah bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi faktornya A plus B dan dikali A min B. Kemudian 2 cos 3x plus 1 sama dengan 0. Cos 3x nya sama dengan negatif setengah. Yang kedua, 2 cos 3x min 1 sama dengan 0, cos 3x nya adalah setengah. Nah, kalian cari nilai cos yang bernilai negatif setengah, sudutnya berapa? Yaitu 120. Kemudian yang nilainya setengah yaitu cosinus 60. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan aturan penyelesaian persamaan untuk cosinus, yaitu 3x sama dengan 120 plus k dikalikan 360 atau 3x sama dengan negatif 120 derajat plus k dikali 360. Kemudian masing-masing kita bagi 3. Hasilnya adalah 40 derajat plus k dikali 120 atau negatif 40 derajat plus k dikali 120. Kemudian kita hitung satu persatu. Kemudian kita substitusikan nilai k-nya. Untuk yang 40 derajat, k-nya 0 dan 1, ketemunya 40 dan 160. Kedua-duanya memenuhi ya, karena batasnya yaitu dari 0 sampai 180. Kemudian untuk yang negatif 40 derajat, di sini ada kita temukan sudut 200 derajat. Ini tidak memenuhi karena batasnya hanya sampai 180 saja. Kemudian untuk nilai cosinus 3x yang kedua, yaitu yang 60 derajat. Di sini juga sama. Kita buat persamaannya, kemudian kita bagi 3. Kita substitusikan nilai k-nya dan ketemunya ada 20, 140 dan 100. Karena pertanyaannya adalah penjumlahan semua penyelesaian, berarti kita jumlahkan sudut-sudutnya. 40, 160, 80, 20, 140 dan 100. Hasilnya adalah 540 derajat. Yang kedua, jika 2 sin kuadrat x plus 3 cos x sama dengan 0 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nilai x yang memenuhi adalah, nah di sini supaya mudah, sin kuadrat x-nya kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat x. Ini sesuai dengan identitas trigonometri. Karena di sini sudah sama, identitasnya cos semua, bisa kita buat pemfaktoran. Di sini kita kalikan dengan negatif setengah semua supaya 2 cos kuadrat x-nya bernilai positif. Jadi 2 cos kuadrat x min 3 cos x min 2. Baru kita faktorkan, ketemu cosinus x sama dengan negatif setengah atau cosinus x sama dengan 2. Nah, di sini sudutnya kalian boleh milih pakai 120 atau 240 karena hasilnya sama. Nah, untuk cosinus x yang nilainya sama dengan 2 itu kan tidak ada. Jadi tidak perlu kita hitung karena di sini adalah himpunan kosong. Nah, ini untuk yang ini Bu Anis buktikan ya, untuk yang 120 dan 240 kalau kalian mau pakai dua-duanya hasilnya sama, ketemu nilai x-nya. Kalau mau milih salah satu juga nggak masalah. Jadi jumlah semua penyelesaiannya adalah bukan jumlah ya. Jadi penyelesaiannya adalah 120 dan 240. Jawabannya yang A. Untuk nomor 3 di sini kita penjumlahan dan pengurangan sudut ya. Sinus
alfa kosinus beta sepertiga dan alfa plus betanya adalah 5pi per 6, nilai sinus alfa min beta. Ingat-ingat untuk rumus sin itu non sejenis sin cos tapi tanda sama. Jadi kalau di sini penjumlahan, di sini juga penjumlahan. Nah, terus kita jabarkan ya untuk sin A plus B-nya. Oh, ini ada kerancuan sedikit nih, harusnya ini di atas ya. Sin 5 per 6, 5pi per 6 sama dengan sepertiga plus kosinus alfa plus beta. Kemudian ininya kita ubah menjadi setengah sama dengan sepertiga plus kosinus alfa sinus beta. Kemudian tinggal kita pindah ruas, perhitungan biasa, ketemu kosinus alfa sinus betanya adalah 1/6. Kemudian kita substitusikan ke rumus sinus alfa min beta. Di sini sin alfa cos betanya sepertiga, cos alfa sin betanya 1/6. Hasilnya adalah 1/6. Ini diingat-ingat urutannya, ini dulu, kemudian bawahnya baru ini. Mohon maaf, ini ada kerancuan sedikit. Nomor 4. Diketahui sinus x plus y sama dengan 11 per A dan sinus x min y 2 per A. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Yang ditanya adalah nilai tangen X per tangen Y. Nah, di sini kalian buat bentuk pecahan. Sinus X plus Y per sinus X min Y. 11 per A per 2 per A. Di sini dijabarkan rumus sinus, penjumlahan sinus, kemudian pengurangan sinus. Kemudian hasilnya di sini tinggal 11 per 2 karena A-nya kita sederhanakan. Kemudian kita kalikan silang. Yang 2 kita kalikan dengan sin X plus Y, yang 11 kita kalikan dengan sin X min Y. Kemudian yang sejenis kita gabung. Di sini kan ada sin X cos Y, di sini juga ada sin X cos Y ya. Kemudian cos X sin Y, di sini juga ada cos X sin Y. Ini pindah, cos X sin Y-nya kita pindah ruas ke kiri, dia jadi 13. Kemudian sin X cos Y-nya kita pindah ke ruas kanan jadi 9. Setelah itu kita buat pecahan lagi, dan di sini kita ubah bentuknya. Yang cos Y per sin Y kita buat 1 per sin Y cos Y, atau bentuk akhirnya sin X per cos X dibagi dengan sin Y per cos Y. Ini adalah tangen X, ini adalah tangen Y. Jadi tan X per tan Y adalah 13 per 9. Nah, untuk nomor 5 ini sebetulnya materi yang belum Bu Anis ajarkan, tapi Bu Anis keluarkan supaya kalian ada referensi untuk membaca. Dan ternyata banyak juga yang sudah bisa mendapatkan hasil yang benar karena banyak yang dapat nilai 100. Nah, yang belum 100 gimana, Bu? Kalau belum 100 nilainya masih di atas KKM, tidak Bu Anis beri tambahan nilai. Tapi untuk yang nilainya di bawah KKM, Bu Anis kasih bonus untuk yang nomor 5. Kalau yang 0 gimana, Bu? Yang 0 juga Bu Anis kasih tambahan bonus. Pokoknya yang mengerjakan walaupun nilainya di bawah KKM, Bu Anis kasih nilai untuk ulangan hariannya. Yang tidak dikasih nilai adalah yang tidak mengerjakan sama sekali dan tidak konfirmasi. Gitu ya. Nah, ini untuk nomor 5. Silahkan kalian buka materinya dulu, dibaca dulu, dihafalkan dulu. Nanti akan Bu Anis jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti ulangan harian dengan baik. Hasilnya juga alhamdulillah banyak yang tuntas. Itu saja dari Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.